Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Sebelum kita kupas terkait pernyataan Pak Ade Armando yang mengatakan Islam tak bisa sempurna, coba kita dengarkan dulu penjelasan daripada Pak Ade Armando ini terkait masalah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Buya Syakur. Ya, kita dengarkan dulu sebentar kawan ya. Kita dengarkan sama-sama. Tinggi di Timur Tengah dan pikiran-pikirannya sangat kritis dan terbuka. Salah satu penampilan yang menggegerkan adalah ketika dia bicara di Mabes Polri awal November lalu. Kita semua masih bisa menyaksikannya di YouTube. Dia misalnya membantah keyakinan umat Islam selama ini bahwa ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ajaran yang sempurna. Umat Islam, termasuk saya, memang selama ini didoktrin bahwa ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Quran dan hadis adalah ajaran sempurna. Kata Buya Syakur, itu tidak masuk akal. Doktrin tentang kesempurnaan Islam itu merujuk pada surat Al-Maidah. Dalam ayat itu Allah berkata, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Menurut Buya, dalam ayat itu Allah sedang berkata pada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad sudah menyelesaikan tugasnya sebagai rasul dengan sempurna. Namun belakangan pemahaman itu digeser sehingga seolah-olah Allah menyatakan Islam adalah agama yang sempurna. Padahal kata Buya, mana mungkin di dunia ini ada kesempurnaan. Dia lantas memberi contoh soal perbudakan dan jual beli perempuan. Di dalam Al-Quran, perbudakan dan penjualan perempuan adalah hal yang tidak dilarang. Jadi kalau Al-Quran itu sudah sempurna, apakah itu berarti kita harus tetap mengizinkan perbudakan dan menjual perempuan? Karena itu Islam tidak bisa dianggap sempurna karena memang tidak akan mungkin sempurna. Buat saya ini argumen yang brilian dan implikasinya sangat serius. Selama ini umat Islam memang memiliki semacam kesombongan bahwa agama yang dianutnya adalah agama sempurna. Karena itu banyak umat Islam merasa dirinya paling benar, sementara yang lain salah. Tapi yang lebih penting adalah bahwa karena sudah merasa sempurna, banyak pemuka Islam tidak merasa perlu melengkapi ilmu dengan perkembangan terbaru. Jadi ada semacam kebekuan berpikir dalam beragama. Seolah hanya dengan melakukan apa yang termuat dalam ayat Al-Quran atau mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad di abad ke-7 Masehi, persoalan selesai. Ini yang jadinya terbantahkan oleh argumen Buya Syakur. Menurutnya yang disebut sempurna adalah sempurna di masa Nabi Muhammad hidup. Jadi sudah lengkap buat Nabi Muhammad beserta para pengikutnya di masa itu. Tapi itu tidak berarti sempurna untuk menjadi panduan super lengkap untuk semua umat manusia selama-lamanya. Selain soal ketidaksempurnaan Islam, yang juga penting adalah paparan Buya Syakur tentang hubungan Islam dan Kristen. Selama ini banyak sekali pemuka Islam yang memprovokasi narasi bahwa umat Islam tidak boleh memandang umat Kristen sebagai saudara. Seolah ada permusuhan abadi antara kedua agama ini. Buya Syakur membantah itu dengan mengungkapkan bukti-bukti sejarah yang nyata. Dia menggunakan jalan hidup Nabi Muhammad sebagai rujukan. Buya misalnya menduga Khadijah istri Nabi beragama Kristen. Khadijah selama ini memang diketahui memiliki paman beragama Kristen yaitu pendeta Warakah. Buya berspekulasi pilihan Nabi Muhammad untuk hidup monogami dengan Khadijah selama hidupnya adalah karena ajaran Kristen yang melarang poligami. Menurut Buya, umumnya kepercayaan yang hidup di Mekah saat itu adalah ajaran yang percaya pada poligami. Baik saudaraku, sekilas tadi itu, dan ini juga viral di medianya. Itu tadi dari YouTube-nya ya. Nah, di sini di medianya di Repelita dikatakan dengan judul Ade Armando sebut Islam tak sempurna, tak ada yang sempurna. Jadi menurut Ade Armando di dalam Al-Quran tidak ada yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna.
Ia mengatakan bahwa selama ini umat Islam didoktrin dengan sebuah ayat yang dipelintir maknanya, kemudian mengklaim bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Nah, ia mengatakan bahwa tafsiran yang dipelintir dan kemudian menjadi doktrin itu merujuk pada surat Al-Maidah. Menurutnya, dengan mengutip pernyataan Buya Syakur, saat itu Allah berpesan kepada Rasul bahwa tugasnya telah selesai. Namun, kata Ade Armando, hal inilah yang dipelintir oleh masyarakat seolah Allah mengatakan Islam adalah ajaran yang sempurna. Namun belakangan pemahaman itu digeser sehingga seolah-olah Allah menyatakan Islam adalah agama yang sempurna, ujar Ade Armando pada saluran YouTube Cokro TV Selasa 7 Desember 2021. Ini ya. Jadi saya sedikit menambahkan terkait apa yang disebut Ade Armando, ini pemahaman saya. Namun sebelum saudara-saudara menyampaikan pendapat, kalau menurut saya agama itu sempurna bagi para pengikutnya masing-masing. Saya Muslim, ya saya katakan Islam adalah sempurna. Yang Kristen, bagi mereka pengikut umat Kristen, dia akan mengatakan Kristen adalah yang sempurna. Yang Hindu, pengikut umat Hindu, agama Hindu juga akan mengatakan agama Hindu adalah yang sempurna. Nah, kita ini sebagai manusia biasa kan, mungkin kitalah manusia ini yang tidak sempurna. Karena apa? Perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan sudah jelas. Bisa jadilah kita yang disebut makhluk sosial, makhluk yang tidak sempurna kita ini. Banyak khilaf, banyak dosa. Tapi kalau agama dibilang tidak sempurna, lah untuk apa orang menganut agama kalau tidak sempurna? Kalau menurut saya, ya kita lah manusianya ini yang tidak sempurna. Ya, kita menjalankan ajaran agama sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan kita. Yang jelas setiap umat beragama, apapun agamanya, akan terus berbuat kebaikan yang diajarkan oleh agama. Jadi kalau masih ada yang suka menjelek-jelekkan karena beda agama, berarti orangnya yang belum sempurna dan memang tidak sempurna. Karena agama tidak mengajarkan untuk menjelekkan agama lain. Jadi bukan agama yang tidak sempurna, ini pemahaman saya. Coba Pak Ade Armando bilang, agama Kristen itu agama tidak sempurna. Coba berani nggak ngomong begitu? Atau ngomong ke umat agama Hindu, bilang, wahai umat Hindu, agamamu tidak sempurna. Coba kau ngomong begitu, berani nggak? Ya kan? Otomatis pengikutnya kan marah gitu. Kalau ada oknum orang-orang yang menganggap agama lain itu musuh dan sebagainya, itu orang yang tidak sempurna. Karena itu tidak ada ajaran agama, apalagi yang saya tahu yang di Islam, itu boleh memusuhi penganut agama lain. Tidak ada untuk memusuhinya ya, apalagi menjauhinya. Tidak ada. Kalau ada orang begitu, berarti orang itu yang salah paham dalam mempraktekkan ajaran agama. Nah, ini pro kontra lagi dibuat begini. Silakan saudara-saudaraku ya, sahabat khususnya para ahli agama ya, baik para kiai, para habaib, para ustadz, coba berikan masukan ini supaya warga ini tidak bingung. Atau mungkin di sini ada pendeta, atau mungkin ada pemuka agama lain yang lagi nonton video saya. Kira-kira kalau Pak Ade Armando ini bilang agama Kristen itu tidak sempurna, apa yang dilakukan oleh pendeta atau umat Kristen? Termasuk Hindu, termasuk Buddha, termasuk Konghucu. Mungkin juga tidak terima kali.
Ya, mudah-mudahan ada pencerahan di sini yang lebih paham agama, atau mungkin Pak Dermando ini pemahaman agamanya lebih bagus daripada kiai yang mondok puluhan tahun di pondok pesantren yang hanya belajar agama kali ya. Itu Al-Quran ini, agama ini kan berkembang anunya, bukan sesuatu yang cuman A doang, ada penjabarannya. Nah, yang bisa jabarkan Alkitab Al-Quran, ya firman-firman Allah, hadis, itu kan ada ulama yang menjabarkan maksudnya apa. Kalau hanya memahami Al-Quran dari segi makna saja, ya pemikirannya tidak berkembang. Itu perlu ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Nah, itu tugasnya ulama. Nah, Pak Darmando saya ngerti apakah masuk golongan ulama atau apa. Ya, silakan saudaraku yang mau berikan masukan, termasuk di sini ahli agama. Cuman saya berpesan, tolong hindari kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan saat menyampaikan pendapat terkait masalah ini. Yang jelas ini kan pro kontra. Terima kasih kawan. Tetap semangat. NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.